Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe sahabat di Mutalakari, salam saujud karele malempang. Adil Katarino bacuramin dasaruka basena kajubata. Arus, arus, arus. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya Nopia Ansyari. Saya Lidiana Dustiawardani. Saya Esther Kristianingsih. Saya Sucian Lestari. Saya Safitri Handayani. Saya Aulia Eka Nabila. Saya Fitri Ramadhani. Saya Dewi Mustika. Saya Monica Jafar. Di sini kami akan melakukan praktikum berupa pengukuran pH air. Selamat menyaksikan. Pada kali ini kami mengambil sampel air minum yang diperoleh dari galon isi ulang. Air ini biasanya digunakan untuk kebutuhan minum sehari-hari. Yang kedua, kami mengambil sampel air keran. Air ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci. Yang ketiga, kami mengambil sampel dari air selokan PGSD. Kemudian yang keempat, kami mengambil sampel air Sungai Kahayan yang diambil di bawah jembatan Kahayan di Kota Palangkaraya. Yang terakhir, kami mengambil sampel air limbah rumah tangga. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yaitu beberapa gelas kecil plastik. Kemudian ada kertas lakmus dan juga gunting. Lalu ada beberapa sampel air. Selanjutnya, memasukkan sampel air ke dalam gelas plastik kecil secara satu persatu. Setelah itu, untuk mengukur tingkat keasaman air, kami menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus kemudian dicelupkan ke dalam air yang sudah dimasukkan ke dalam gelas satu persatu, dengan menggunakan kertas yang berbeda-beda untuk setiap sampel air. Tidak lama kemudian, kertas lakmus akan berubah warna. Warna yang dihasilkan kemudian dicocokkan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak kertas lakmus untuk mengetahui nilai pH dari masing-masing sampel air. Pada percobaan kali ini kami menggunakan air minum, di mana air minum ini memiliki ciri-ciri yaitu terlihat jernih, tidak berbau, dan juga tidak berwarna. Air minum ini dapat dikonsumsi sehari-hari. Setelah melakukan pengujian menggunakan kertas lakmus, di mana air minum ini memiliki pH yaitu 6, di mana pH 6 ini menunjukkan sedikit asam. Air minum dengan pH 6 ini umumnya masih bisa untuk dikonsumsi. Meskipun dia memiliki rasa sedikit asam, tetapi tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Namun, jika pH air di bawah 5, itu maka akan membahayakan kesehatan tubuh. Air minum dengan pH 6 ini umumnya dapat terjadi karena di dalam air minum ini mengandung sedikit gas karbon dioksida dari udara atau mineral tertentu.
Namun, air minum dengan pH 6 dapat menjadi tanda bahwa air minum ini sudah mulai terpengaruh oleh pencemaran lingkungan, seperti bahan kimia. Oleh karena itu, selain mengukur pH air, kita juga harus melihat kualitas air seperti kejernihan, bau, rasa, dan juga kebersihan air tersebut agar air minum itu benar-benar layak untuk dikonsumsi atau diminum. Baik, di sini ada air dari Sungai Kahayan, yang mana air ini kami ambil dari bawah jembatan Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil yang kami uji atau kami petikum, jadi air dari Sungai Kahayan ini memiliki nilai pH 6, yang dimana itu memiliki sifat yang sedikit asam. Jadi hal ini menunjukkan air dari Sungai Kahayan ini memiliki sedikit mengandung zat asam yang jumlahnya sedikit. Tetapi kondisi air dari Sungai Kahayan ini wajar karena air Sungai Kahayan ini memiliki tanah atau wilayah yang gambut. Air dari Sungai Kahayan ini memiliki sedikit asam ini karena disebabkan ada beberapa faktor seperti adanya bahan organik dari tumbuhan yang membusuk seperti sampah atau kulit-kulit buah, dan juga ada pengaruh tanah gambut di sekitar Sungai Kahayan. Lalu ada zat alami yang terlarut ke dalam air Sungai Kahayan ini. Ciri-ciri air Sungai Kahayan ini yaitu rasanya agak sedikit asam, warnanya sedikit coklat, lalu tidak merusak kulit, serta tidak terlalu jernih. Jadi Sungai Kahayan ini masih tergolong normal dalam air untuk air alam. Cuma ada sedikit kandungan asam dari lingkungan sekitar. Baik, di sini saya sama teman saya ingin menjelaskan hasil uji pH air keran di rumah. Nah, yang kami ambil air keran kamar mandi yang ada di rumah. Ciri-ciri airnya ini yaitu jernih, tidak berbau, dan bisa dipakai sehari-hari maupun mandi sama mencuci baju. Jadi penjelasannya di sini, jadi air keran yang kami uji memiliki pH di bawah 7, yaitu 6. Sedikit asam. Jadi air ini masih bisa digunakan untuk mencuci sayuran, mandi, ataupun mencuci buah lainnya. Jadi tidak disarankan untuk dikonsumsi karena air yang memiliki asam, pH di bawah netral, bisa berdampak juga pada kesehatan. Baik, percobaan kali ini kami menggunakan dari air selokan PGSD, di mana ciri-ciri air ini terlihat keruh, berwarna agak kecoklatan, dan terkadang berbau tidak sedap. Dalam air ini juga terdapat kotoran kecil atau sampah yang terbawa aliran air. Nah, setelah diuji menggunakan kertas pH, air ini menunjukkan pH 6, yaitu yang cenderung bersifat asam karena mengandung limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan sisa-sisa kotoran lainnya. Nah, karena zat-zat yang tercemar itulah yang bisa menyebabkan pencemaran sehingga dapat merusak lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Baik, yang selanjutnya kita telah melakukan pengukuran, yaitu air limbah rumah tangga, air deterjen. Air ini berasal dari limbah-limbah deterjen, sisa-sisa pencucian air pakaian menggunakan deterjen. Ciri-cirinya yaitu berbusa, baunya khas deterjen, dan licin. Di sini setelah kita melakukan pengukuran menggunakan kertas lakmus yang menunjukkan yaitu basah. Di sini menunjukkan di angka 11 setelah kita cek. Penjelasannya yaitu air deterjen mengandung bahan kimia yang dapat membantu membersihkan kotoran dan sisa-sisa lemak pada pakaian. Namun pH yang terlalu tinggi dapat membuat iritasi pada kulit yang sensitif. Serta air deterjen bisa membuat kesuburan tanah berkurang dan dapat mematikan mikroorganisme pengurai alami. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa limbah rumah tangga yang dicemari oleh deterjen menunjukkan pH 11 yaitu basah. pH dari air minum itu menunjukkan di angka 6 atau sedikit asam. Air Sungai Kahayan memiliki
pH 6 atau sedikit asam. Air keran memiliki pH 6 atau sedikit asam. Air selokan memiliki pH 6 atau sedikit asam. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.